Aldi. Waduh, udah lama nih mas nunggunya. Baru kok. Ayo duduk. Makasih banyak nih mas, sudah mau datang. Jadi gini mas, saya itu ada tugas terkait dengan desain kesejahteraan suatu wilayah. Nah, kebetulan setelah saya riset-riset, akhirnya saya memutuskan untuk mengambil Kabupaten Jeneponto. Nah, saya ingat nih, oh iya, Mas Aspar orang Makassar, pasti ada dong tahu-taunya terkait Kabupaten Jeneponto. Bentar. Desain kesejahteraan apa sih, Di? Jadi gini mas, desain kesejahteraan itu adalah program-program yang dapat dilakukan oleh suatu pemerintah untuk mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya di berbagai bidang, misalnya bidang pendidikan atau kesehatan, lalu juga bisa bidang pangan dan keamanan. Oh gitu. Jadi gini bro, Kabupaten Jeneponto adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk sekitar 415.000 jiwa dengan luas sekitar 750 km persegi atau 3 kali lebih besar dibandingkan kota Makassar. Mata pencarian utama penduduk Kabupaten Jeneponto adalah petani, dengan produk unggulan adalah jagung dan garam. Kabupaten Jeneponto memiliki sumber daya alam yang sangat potensial, dengan letak geografis yang terbagi atas 3 kawasan wilayah, yakni wilayah pesisir, wilayah dataran rendah, dan wilayah pegunungan, menjadikan Jeneponto sebagai kawasan yang kaya akan potensi di berbagai sektor. Jeneponto memiliki wilayah pesisir pantai yang panjangnya mencapai 114 km, dengan berbagai potensi laut yang melimpah di antaranya rumput laut dan garam. Sementara di dataran rendah, Jeneponto memiliki areal persawahan dengan berbagai potensi di bidang pertanian dan peternakan. Di wilayah pegunungan terdapat potensi perkebunan, palawija dan hortikultura, ditambah dengan potensi energi terbarukan yang telah ditunjang dengan pembangunan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB Tolo yang mampu melistriki 300.000 rumah. Dari seluruh potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Jeneponto tersebut, cukupkah memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya? Faktanya tidak. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jeneponto berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS tahun 2020 menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Jeneponto mencapai 14,88% atau merupakan persentase kemiskinan yang terburuk di antara seluruh kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Sejalan dengan persentase penduduk miskin, indikator pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jeneponto juga menjadi salah satu yang paling rendah di Sulawesi Selatan. Produk domestik regional bruto per kapita atas harga berlaku untuk tahun 2018, 2019, dan 2020 yang dikeluarkan BPS menunjukkan Kabupaten Jeneponto berada di posisi 23 dari 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Hal tersebut menandakan segala potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Jeneponto belum dioptimalisasi guna meningkatkan perekonomian masyarakat. Gitu ya. Oke banget tuh mas informasinya. Nah, sekarang gini, dari gambaran umum kesejahteraan yang saya gambarkan sebelumnya, menurut kamu apa saja yang perlu dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan agar kesejahteraan di Kabupaten Jeneponto itu meningkat? Jadi gini mas, sebelumnya saya sudah sempat browsing-browsing di internet terkait dengan data-data kesejahteraan. Nah, saya menemukan bahwa Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Kabupaten Jeneponto itu berada di posisi paling buncit alias yang paling bawah, yaitu di nomor ke-24 dari 24 kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Untuk informasi nih Mas Aspar, bahwa IPM itu adalah indikator yang merepresentasikan akses masyarakat terhadap hasil dari pembangunan dalam memperoleh pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Salah satu indeks yang digunakan dalam membentuk IPM, yakni Angka Harapan Lama Sekolah atau HLS, menunjukkan bahwa Kabupaten Jeneponto masih sangat tertinggal. HLS atau Expected Years of Schooling didefinisikan sebagai lamanya sekolah dalam satuan tahun yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS juga dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Indeks yang lain yang juga digunakan dalam komponen IPM adalah rata-rata lama sekolah atau RLS.
Rata-rata lama sekolah atau mean years of schooling didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Untuk nilai RLS ini diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah untuk suatu wilayah tidak akan turun. Pada Kabupaten Jeneponto, baik indeks HLS maupun RLS berada di posisi paling rendah dibanding seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Melihat kondisi Kabupaten Jeneponto tersebut, menurut saya sih, secara jangka pendek kesejahteraan lebih diarahkan ke ketersediaan akses bagi seluruh rakyat untuk memperoleh pendidikan dan bagaimana mempertahankan siswa didik agar tidak putus sekolah. Oleh sebab itu, peran pemerintah daerah dan pemerintah pusat lebih diarahkan pada penyediaan infrastruktur sekolah dan ketersediaan guru. Komponen masyarakat lainnya juga dapat berkontribusi dengan memberikan dukungan moral agar anak tetap semangat untuk menuntaskan pendidikannya. Di bidang kesehatan, Indeks Angka Harapan Hidup atau AHH digunakan sebagai pembentuk indeks IPM. Angka harapan hidup saat lahir atau life expectancy merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH ini dihitung menggunakan angka kematian bayi atau infant mortality rate. Untuk indeks ini, Kabupaten Jeneponto juga berada di posisi yang paling bawah nih di antara kabupaten atau kota di Sulawesi Selatan. Lalu bagaimana program yang tepat di bidang kesehatan untuk Kabupaten Jeneponto? Nah, dari rendahnya indeks AHH di Kabupaten Jeneponto, definisi kesejahteraan yang tepat adalah penyediaan layanan dasar di bidang kesehatan, seperti misalnya infrastruktur puskesmas dan ketersediaan tenaga medis seperti dokter dan bidan. Pemerintah pusat dibantu pemerintah daerah juga harus memastikan pelaksanaan program pemerintah di bidang kesehatan dapat terlaksana, seperti program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS yang bertujuan untuk meningkatkan angka harapan hidup melalui penurunan angka kematian bayi dan balita dan angka kematian ibu melahirkan. Dalam pelaksanaan jaminan kesehatan, lembaga penjamin kesehatan seperti BPJS Kesehatan dapat bekerja sama dengan koperasi tani yang banyak terdapat di Kabupaten Jeneponto untuk menjalankan kontribusi jaminan kesehatan bagi para petani. Caranya, setiap petani wajib terdaftar pada koperasi tani di desa masing-masing, lalu hasil pertanian dijual kepada koperasi tani yang kemudian hasil penjualan tersebut dipotong oleh koperasi tani sebagai premi yang akan dibayarkan ke BPJS Kesehatan. Untuk program pendidikan dan kesehatan seperti itu sih Mas kurang lebihnya, tapi untuk program pangan menurut Mas Aspar, Kabupaten Jeneponto harus melakukan apa ya agar dapat menjaga ketersediaan pangan di daerahnya? Pada bidang pangan, Provinsi Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi dengan indeks ketahanan pangan terbaik. Nilai indeks ketahanan pangan Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 78,69. Sementara itu, Kabupaten Jeneponto memiliki indeks ketahanan pangan sebesar 80,59 atau berada di atas rata-rata provinsi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan pangan di Kabupaten Jeneponto sudah terbilang baik. Menurut saya, penyelenggaraan kesejahteraan pangan di Kabupaten Jeneponto tidak hanya fokus sebatas pada ketersediaan pangan, namun juga penyediaan makanan bergizi bagi anak. Anak di Kabupaten Jeneponto adalah aset masa depan dari Kabupaten Jeneponto itu sendiri. Program penyediaan makanan bergizi bagi balita dan sarapan pagi bagi anak sekolah dasar dapat menjadi program yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah untuk mendukung kesejahteraan di bidang kesehatan dan pendidikan. Lebih lanjut, penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan harus melibatkan setiap elemen dan organisasi masyarakat, tidak hanya tergantung pada pemerintah daerah. Organisasi masyarakat seperti koperasi tani dan organisasi desa harus terlibat dalam memberdayakan petani agar para petani dapat mandiri dan mampu mengembangkan teknologi pertanian yang mendukung pencapaian kesejahteraan di bidang pangan. Jadi gitu di. Oh iya ya. Jadi ada banyak program-program yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jeneponto untuk mempertahankan atau bahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Gitu ya. Makasih banyak loh ini Mas, udah menjelaskan dengan lengkap tadi. Semoga aja diskusi kita barusan dapat berguna bagi para pengambil keputusan supaya keputusan-keputusan selanjutnya dapat bermanfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Jeneponto. Sama-sama di. Good luck ya buat tugasnya. Makasih Mas.